Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Subagja Setiawan dengan NPM 1009-012-1019. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kita panjatkan atas kehadiratnya sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebenar mungkin. Salawat serta salam saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ririn Sri Kuntorini sebagai dosen pengampu yang telah membimbing saya untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya dalam bentuk PowerPoint yang bertema kesehatan dengan judul Pengaruh Sistem Pelayanan dalam Pembayaran BPJS Kesehatan pada Era Digital terhadap masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran. Di sini saya akan membahas tentang topik yang akan dibahas. Yang ke-1, pendahuluan, kedua, landasan teori, ketiga, analisis dan pembahasan, dan yang keempat, penutupan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah penelitian. BPJS Kesehatan merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun atau PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan, beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti BPJS Kesehatan sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Untuk perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti BPJS. Sedangkan untuk orang yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri pada BPJS Kesehatan, dan untuk warga miskin nantinya BPJS akan ditanggung pemerintah sebagai program bantuan iuran. BPJS Kesehatan mulai diberlakukan sejak tahun 2014 dan diberlakukan sistem mandiri bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah yang sistem pembayarannya ditagihkan secara per individu. Namun dengan sistem ini didapati rendahnya tingkat kepatuhan, terutama terjadi pada peserta mandiri mencapai 50%, lebih dari total 19 juta peserta pada 2015 yang lalu. Karenanya BPJS Kesehatan membuat sistem baru pada era digital, yakni satu virtual account, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat untuk aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan menekankan sistem gotong royong sebagai peserta BPJS Kesehatan. Status aktivitas peserta sebelum pembayaran bulan September 2016 akan disesuaikan dengan status aktivasi pada masing-masing peserta sebelumnya. Sedangkan status peserta yang telah membayar iuran pada bulan September 2016 adalah sama aktif untuk seluruh anggota keluarga. Dalam sistem baru ini, peserta mandiri diharuskan membayar iuran secara kolektif yang mencangkup seluruh nama dalam satu kartu keluarga yang terdaftar. Artinya, setiap bulan peserta mandiri harus membayar total tagihan seluruh anggota keluarga secara akumulatif. Seluruh anggota keluarga wajib mengikuti dan membayar iuran BPJS Kesehatan agar anggota keluarga lain bisa dinyatakan aktif mengikuti BPJS Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 2016 Pasal 17 A1, keterlambatan bayar lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10, maka status penjamin peserta BPJS akan dihentikan. Sementara dalam waktu 45 hari sejak status diaktifkan kembali, peserta wajib membayarkan denda kepada pihak BPJS. Untuk setiap pelayanan rawat inap, besaran denda yang dimaksud adalah 2,5% dari setiap biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak. Ketentuan ini berlaku jika peserta menunggak
sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda sebanyak 30 juta. Kemudahannya saat ingin membayar iuran, peserta tidak perlu harus mencatat dan menunjukkan seluruh nomor peserta keluarganya ketika mendaftar. Selain itu, peserta juga akan lebih hemat ketika membayar iuran di outlet payment point online banking yang telah menerima sistem pembayaran iuran BPJS Kesehatan, karena biaya administrasi transaksi yang dikenakan hanya satu kali untuk transaksi seluruh anggota keluarganya. Mekanisme pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang baru dianggap tidak fleksibel. Walaupun secara administratif pembayaran kolektif dianggap lebih efisien, potensi penurunan kolektabilitas iuran sangat tinggi. Ketidakmampuan untuk membayar secara kolektif di kelas yang sama akan mengakibatkan penundaan atau bahkan gagal bayar seluruh keluarganya. Aturan ini dinilai akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar secara mandiri menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau juga bisa disebut Kartu Indonesia Sehat, mengingat nominal yang harus dibayarkan cukup besar. JKN semestinya bersifat inklusif yang berarti memudahkan akses seluruh masyarakat terhadap jaminan kesehatan terlepas dari kemampuan ekonomi, jenis pekerjaan, latar belakang pendidikan maupun determinan lainnya. Dengan ketentuan ini, tagihan pembayaran digital atau satu virtual account maka ditunggakan iuran salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi status kepesertaan BPJS anggota keluarga lainnya. Jika salah satu atau beberapa anggota keluarga menunggakkan, maka anggota lain harus membayar seluruh tunggakan agar kartu semua peserta dalam satu kartu keluarga bisa kembali aktif. Hal ini tentunya akan membebani masyarakat golongan ke bawah yang hanya mampu membayar sebagian tagihan BPJS sesuai kebutuhan. Jika salah satu tidak bisa membayar, maka tentu anggota keluarga lainnya tidak bisa aktif dalam BPJS Kesehatan, karena sistem memberlakunya harus melalui satu kartu keluarga aktif. Karena meskipun pada bulan-bulan sebelumnya aktif melakukan pembayaran, namun pada bulan terakhir ada tunggakan pembayaran karena tidak mampu menanggung pembayaran untuk seluruh anggota keluarga, maka pelayanan untuk seluruh anggota keluarga akan terganggu dan tidak bisa dilakukan klaim pelayanan dalam BPJS Kesehatan. Sekarang masuk kepada rumusan masalah. Yang ke-1, apa saja hambatan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran pada pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital? Yang kedua, saran apa yang dapat diberikan untuk pemerintah terkait pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital? Dan yang ketiga, apakah diberlakukannya pembayaran melalui pembayaran digital merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat? Sekarang masuk kepada tujuan penelitian. Poin ke-1, untuk menjelaskan hambatan masyarakat dalam pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital. Poin kedua, untuk mengetahui cara penyelesaian masalah dalam kebijakan pemerintah dalam pembayaran BPJS Kesehatan oleh masyarakat. Dan poin ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembayaran di era digital pada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang masuk manfaat penelitian. Poin ke-1, bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan pentingnya dalam pengaruh pembayaran BPJS Kesehatan di era digital seperti sekarang. Poin kedua, bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam pembayaran BPJS Kesehatan di era digital. Sekarang kita masuk kepada bab 2 atau landasan teori. Di dalamnya itu menjelaskan tentang definisi pengaruh, definisi sistem, definisi pelayanan, definisi pembayaran, definisi BPJS Kesehatan, definisi era digital, definisi masyarakat, definisi wilayah, dan juga definisi Kecamatan Banjaran.
Ya, kita akan membahas definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dan juga menurut Surah Ahmad, menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Ya, selanjutnya definisi sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dan juga menurut Azhar Susanto di dalam bukunya bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Selanjutnya ada definisi pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki pengertian perihal atau cara untuk melayani atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli atau jasa. Lalu, definisi pelayanan menurut Armistead dan Clark menyatakan bahwa pelayanan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan dalam memberikan pelayanan dengan rasa komitmen yang tinggi serta dapat mencari solusi ketika terjadi masalah saat aktivitas pelayanan sedang berlangsung. Selanjutnya ada definisi pembayaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pembayaran adalah proses cara perbuatan membayar. Pembayaran berasal dari kata yaitu bayar. Dan definisi pembayaran menurut Hasibuan yaitu berpindahnya hak pemilik atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada penerimanya baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selanjutnya ada definisi era digital. Definisi umum, era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Selain itu, era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Selanjutnya ada definisi masyarakat. Definisi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia artis seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Lalu, definisi masyarakat menurut Karl Marx adalah sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi atau perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomis. Selanjutnya ada definisi wilayah. Definisi wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daerah atau kekuasaan atau pemerintah atau pengawasan dan sebagainya. Lingkungan daerah atau provinsi, kabupaten atau kecamatan. Lalu definisi wilayah menurut A.J. Harriston adalah kompleks tanah air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan, kelangsungan mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Dan yang terakhir ada definisi Kecamatan Banjaran.
Kecamatan Banjaran adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Banjaran terletak 19 km di selatan kota Bandung atau sekitar 8 km di sebelah timur Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung. Kecamatan Banjaran berada di tengah-tengah lintasan jalur antara kota Bandung dengan Pangalengan dan penghubung Soreang sebagai ibu kota kabupaten dengan kota-kota kecamatan di Kabupaten Bandung bagian timur, sehingga arus lalu lintas di sini seringkali padat. Menurut topografi, Kecamatan Banjaran terletak di cekungan Bandung bagian selatan. Di sebelah utaranya dataran rendah dan persawahan yang cukup luas, sementara di selatan dan timur relatif menanjak karena tepat di kaki Gunung Malabar. Sekarang kita masuk kepada bab 3 atau analisis dan pembahasan. Fenomena pelayanan dalam pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital. Pelayanan dalam pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital. BPJS Kesehatan juga senantiasa mendorong penerapan digitalisasi pelayanan kesehatan di fasilitasi kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan di antaranya ketersediaan akses jaringan, komunikasi data, sarana dan prasarana, dan tentu bagaimana efektivitas dan mutu atas layanan yang diberikan. Layanan digital yang diterapkan tentu akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas biaya karena proses bisnisnya menjadi lebih sederhana. BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan berbasis teknologi informasi untuk menunjang program JKN atau KIS yang dilansir dalam bpjskesehatan.go.id. Sekarang kita masuk kepada analisis data. Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam karya tulis ilmiah ini, data yang penulis peroleh menggunakan cara pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah diberikan penulis melalui Google Form. Masyarakat yang mengisi kuesioner, jumlah responden yang mengisi kuesioner ini sebanyak 52 masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran. Berdasarkan data diagram yang ada di sini dapat diketahui bahwa responden dengan status siswa atau siswi sebanyak 5 orang dengan persentase 9,6%. Status mahasiswa atau mahasiswi sebanyak 17 orang dengan persentase 32,7%. Status kerja 27 orang dengan persentase 56,1%. Status melamar kerja sebanyak 1 orang dengan persentase 1,9%. Status ibu rumah tangga sebanyak 1 orang dengan persentase 1,9%. Dan 1 responden tidak jelas sebanyak 1 orang. Sekarang kita masuk ke jenis kelamin responden. Jenis kelamin responden mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan sisanya merupakan perempuan. Berdasarkan data diagram yang ada di sini, kelamin berjenis laki-laki sekitar 35 orang atau dengan persentase 67,3%, dan juga perempuan 17 orang dengan persentase 32,7%. Ya, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-1, yaitu apakah diberlakukannya pembayaran
melalui pembayaran digital merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat. Ada yang menjawab ya tepat sebanyak 47 orang dengan persentase 90,4%. Dan ada yang menjawab tidak tepat sebanyak 5 orang dengan persentase 9,6%. Responden ini merupakan responden masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran. Dan kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, apakah ada hambatan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran pada pembayaran BPJS Kesehatan di era digital ini? Ya, ada yang menjawab iya sebanyak 20 orang dengan persentase 38,5%. Ada yang menjawab tidak sebanyak 25 orang dengan persentase 48,1%. Ada yang menjawab tidak tahu sebanyak 1 orang dengan persentase 1,9%. Ada yang menjawab hambatannya adalah ketika masyarakat yang tidak paham tentang teknologi digital. Bagi yang sudah paham tentang pembayaran digital, menurut saya itu tidak menjadi masalah. Sebanyak 1 orang dengan persentase 1,9%. Dan juga ada yang menjawab mungkin sebanyak 2 orang dengan persentase 3,8%. Ada yang menjawab saya tiap bulan dipotong pendapatan oleh kantor untuk bayar BPJS dan pembayaran pun dilakukan oleh pihak kantor, bukan oleh individual, jadi tidak begitu tahu akan masalah payment BPJS ini. Sebanyak 1 orang dengan persentase 1,9%. Dan juga ada yang jawabannya tidak jelas, sebanyak 2 orang dengan persentase 3,8%. Dan ada juga pertanyaan selanjutnya, yaitu saran apa yang dapat diberikan untuk pemerintah terkait pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital. Dan saya memasukkan pada PowerPoint ini sebanyak 2 pertanyaan yang saya pilih, yaitu besar harapan kami bahwa perbaikan layanan yang kami lakukan melalui penyederhanaan nomor layanan Care Center 165 dapat memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan. Kami juga berharap dukungan dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan program JKN dan juga KIS dan memastikan agar seluruh peserta mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan jawaban yang kedua, mungkin harus lebih digembor-gemborkan lagi, diperbanyak lagi iklan edukasi mengenai tata cara sistematika pembayaran BPJS di era digital ini. Karena masih banyak masyarakat yang masih awam tidak tahu bagaimana tata cara pembayaran BPJS, apalagi di masa era digital ini. Sekarang kita masuk kepada kajian Islamnya yang ada tertera bacaan Arabnya yang berupa artinya, dan infakana hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan adapun hadis yang saya cantumkan dalam PowerPoint ini, yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Sa'ad bin Abu Husain. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Abu Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.
hadis riwayat Bukhari. Ya, selanjutnya kita masuk kepada hasil penelitian. Setelah melakukan penyebaran kuesioner secara online terhadap responden masyarakat wilayah Kecamatan Banjaran, didapatkan hasil bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Banjaran merasakan kurangnya mengerti tentang pelayanan dalam pembayaran BPJS Kesehatan di era digital ini. Maka dari hasil responden yang telah dilakukan oleh penulis, seharusnya lembaga atau pemerintah yang terkait bisa turun tangan kepada masyarakat seperti memberi informasi atau menghimbau bagaimana tata cara untuk melakukan pembayaran di era digital ini, agar masyarakat mengerti tentang pembayaran di era digital ini, karena banyaknya masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Banjaran yang kurang mengerti tentang bagaimana melakukan pembayaran BPJS Kesehatan di era digital. Masyarakat di wilayah Banjaran juga ada yang memberikan saran terkait pembayaran BPJS Kesehatan di era digital. Untuk melakukan pembayaran penyederhanaan melalui nomor layanan Care Center 165 dan dapat memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodasikan harapan dan memenuhi kebutuhan masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Harapan besar juga untuk pemerintah dan lembaga di era pembayaran digital ini bisa lebih membenarkan layanan sinyal atau jaringan, terutama untuk pembayaran di era digital agar tidak ada kerugian di salah satu pihak, terutama yang akan membayar layanan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir kita masuk kepada bab 4 atau penutupan. Di dalam bab 4 ini atau penutupan ada kesimpulan dan ada juga beberapa poin yang saya cantumkan. Yang ke-1 ialah kendala yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Masyarakat Banjaran pada pembayaran BPJS Kesehatan pada era digital ini, ketika masyarakat yang tidak paham tentang teknologi digital merasa kurangnya himbauan atau informasi secara langsung kepada masyarakat yang kurang mengerti. Poin kedua, saran yang diberikan oleh responden terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebaiknya lembaga atau pemerintah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ini memberikan informasi dan juga himbauan terhadap masyarakat yang kurang mengerti pembayaran layanan BPJS Kesehatan. Dan juga ada yang menyarankan oleh responden untuk lembaga atau pemerintah terkait layanan melalui penyederhanaan dengan nomor layanan Care Center 165 dapat memberikan kemudahan akses layanan serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dan adapun saran dari responden untuk memperbaiki sinyal atau jaringan dalam pelayanan agar tidak terjadi hal yang dirugikan oleh satu pihak. Dan poin yang ketiga, harapan masyarakat terhadap lembaga atau pemerintah yang terkait tentang BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai informasi pembayaran iuran tepat waktu seperti membuat sistem pengingat pembayaran iuran sebelum tenggat waktu dan juga memperluas kerjasama dengan outlet pembayaran yang bisa menjangkau di pelosok desa. Sekian pemaparan presentasi berbentuk PowerPoint dari saya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak kata dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.